Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa balaghar risalah wa nassahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, taufik dan hidayahnya kita semua bisa dikumpulkan di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu tauladan terbaik yang bisa kita ikuti sesuai dengan batasan-batasannya dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan orang Romawi. Ar-Rumi di situ maksudnya Romawi, tapi secara historis maksudnya orang Bizantium. Bagaimana kisahnya di awal ini? Ada sedikit kemiripan dengan kisahnya Zaid bin Harithah yang pernah saya sampaikan di sini, yaitu ketika mereka masih kecil itu diserang, dirampas dan direbut dari keluarganya. Cuma bedanya kalau Zaid bin Harithah dijualnya itu ke pasar Ukaz di Makkah itu, kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, dihadiahkan kepada Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah kemudian dinikahi oleh Muhammad bin Abdullah, kemudian dihadiahkan ke Muhammad bin Abdullah, kemudian turun ayat Allah, Nabi menjadi Rasul, kemudian dia menjadi Muslim. Itu singkatnya Zaid bin Harithah kalau yang gak ikut beberapa bulan yang lalu. Nah, Suhaib bin Sinan ini juga begitu mengalami satu tragedi di awal masa hidupnya, ketika juga sedang mengunjungi, diajak oleh ibunya mengunjungi satu tempat, yaitu Qaryah Ats-Tsani min Ardil Iraq, di Irak, satu tempat. Nah, yang menyerangnya bukan sesama Arab. Kalau Zaid itu sesama Arab, Banu Al-Qain menyerbu Banu Ma'an. Kalau di sini Banu Tsani dikagetkan, fa'agharat alal qaryati sariyatun min saraya Jaisur Rum. Yang menyerang dia ini, yang menzalimi ini adalah bangsa Romawinya langsung. Harta direbut, kemudian pengawal-pengawalnya dilumpuhkan. Wa asarat dzarariyaha. Nah, yang direbut ini dibawa pergi ini anak-anak. Salah seorang di antaranya fakana fi jumlati man asarathum Suhaibun. Suhaib termasuk di antara yang tidak beruntung, tidak bisa melepaskan diri. Yang kemudian berhasil ditawan oleh mereka adalah Suhaib. Suhaib. Dan sebagaimana Zaid bin Harithah juga, justru perbudakan itu menjadi tempaan hidupnya. Jadi di antara hikmah yang serupa di dalam kisah ini adalah kehidupan kita. Tes. Kalau ada yang nggak wireless, saya lebih senang nggak wireless. Karena wireless ini kalau wire-nya nggak ada jadi less. Ya, mudah-mudahan ini wireless juga. Bismillah. Iya. Tragedi juga ini di awalnya. Ya.
Jadi kehidupan itu memang kita ini akan semuanya pasti menghadapi masa-masa sulit, nggak pernah enggak, pasti ada. Cuma ada yang di depan, ada yang di belakang. Ada yang di depan dan di belakang. Kehidupan kita itu semuanya pasti ada. Allah perjalanan kita untuk menempuh masa-masa sulit. Ya. Bi'a Suhaibun fi aswakir raqiq bi biladir Rum. Dia langsung dijual di pasar khusus Raqiq, pasar khusus untuk perbudakan. Ya, jadi slave market kalau kita bahasa kita. Waktu itu masih diperbolehkan. Wa ja'alat tatadawaluhu al-aidi fayantakilu min khidmati sayyidin ila khidmati akhor. Jadi dia juga mengalami begitu. Ya. Jadi budak di satu tempat, kemudian dijualkan, pindah ke tempat lain, beberapa kali berganti-ganti majikan. Dan itu bukan tanpa sebab, itu bukan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sya'nuhu fi dzalika ka sya'ni alafin al-mu'allafati min ariqai biladir Rum. Jadi itu bukan sesuatu yang spesial, karena ribuan budak mengalami hal yang serupa, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tangan majikan yang satu ke majikan yang lain. Alladzi kanu yamlauna qusura biladir Rum, dalam rangka mengisi, ya, menempati begitu banyaknya kusur, banyaknya palaces, istana-istana orang Romawi. Jadi istana Romawi, istana Bizantium besar, ya, perlu banyak budak. Oleh sebab itu ekonomi perbudakan ini sesuatu yang menarik perhatian, karena ada demand, ada supply. Karena ada demand-nya, karena makin banyak istana-istana butuh pekerja-pekerja perbudakan di situ, budak yang banyak. Jadi dia ikutlah di dalam industri perbudakan tersebut. Ya. Dan dikatakan oleh Dr. Rifat Basyah ini, Abdurrahman Rifat Basyah, qad ata hadza likali Suhaibin an yanfudha ila a'makil mujtami'ir Rum. Ya, karena dia bertahun-tahun berada di dalam perbudakan itu, ya. Jadi dia sudah ditakdirkan Allah ataha, ya, sudah didestinasikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Suhaib ini melihat bagaimana kehidupan bangsa Romawi itu betul-betul dari dalamnya. Jadi bukan pengamat. Jadi bukan pengamat melihat perbudakan, bukan pengamat perbudakan, tetapi budak yang berada di dalam industri perbudakan itu sendiri. Jadi dia melihat dari min dakhilihi, dari dalam. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya, disebutkan di sini, sehingga dia mengeluarkan status statement nanti ketika dia sudah jadi muslim di kemudian hari, wa kana yaqulu fi nafsihi, dia sering kalau ditanya bagaimana dulu hidupmu di bangsa Romawi itu, di dalam perbudakan Romawi, perkataannya sederhana, inna mujtama'an, sungguh masyarakat Romawi itu kahada, yang seperti pernah aku jalani, la yutahhiruhu, tidak akan bisa diperbaiki, tidak akan bisa dibersihkan, illa bitufan, kata dia, kecuali disikat habis oleh topan. Artinya apa? Kena azab yang besar, nggak bisa lagi disembuhkan, kata dia. Ya. Nggak ada harapan untuk bisa baik kecuali dia itu diganti secara keseluruhannya. Bitufan itu bahasa Indonesia juga kita pakai, kan topan itu bahasa artinya badai, ya, badai seperti itu. Jadi orang-orang itu sampai Suhaib bin Sinan itu sampai melihat, dia tahu bagaimana budak dengan majikan, majikan dengan budak, bagaimana hidup mereka itu sebenarnya selalu dalam resiko kematian. Kalau sedikit saja membuat marah pemiliknya, maka langsung mati, langsung dihukum dengan berat, mendapatkan satu musibah yang besar. Jadi dia mengetahui itu dari dalam. Nah, suatu hari, tapi walaupun dia dalam kondisi serba ketakutan, hidup itu di dalam ketakutan,
Ya, tetapi dia selalu punya harapan karena dia tahu, dia sadar wa ala raghmi min annahu nasyal arabiyya annahu arabiyyun min abna'is sahra. Nah, satu hal yang terus membuat dia survive, ini penting kita ambil hikmahnya. Ketika hidup ini rasanya nggak berujung, ya nggak ada sepertinya titik cerah di ujung terowongan itu, ya, light beyond the tunnel itu kayak nggak ada, itu gelap terus seperti itu. Satu hal yang selalu diingat oleh Suhaib dalam konteks dia sebelum menjadi Muslim adalah bahwa dia itu bukan bagian dari bangsa ini. Dia itu orang Arab dan dia itu adalah seorang anak, ya, Arabi min abna'is sokhro, anak padang pasir. Sokhro, makanya kita sering mengatakan padang pasir itu Sahara, sokhro, ya, pasir yang banyak. Jadi dia tuh selalu mengatakan, saya tidak diciptakan untuk tinggal di gedung-gedung, di kota-kota, di dalam rumah terisolir, terrantai, terbelenggu. Saya adalah orang yang dilahirkan di padang pasir yang luas, yang merdeka. Makanya orang Arab memang cenderung melihat dirinya selalu independen, karena mereka itu ketika berada di tengah-tengah padang pasir, mereka itu merasa di rumah. Ya. Kalau kita diletakkan di tengah padang pasir, kita merasa tersesat atau kita merasa hopeless, menyerah kita. Karena apa? Ya, seluruh kiri, kanan, depan, belakang kita padang pasir semua. Kita tidak bisa hidup di tempat itu karena kita terbiasa hidupnya di tropis, gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi menarik ketika seseorang punya satu pegangan, ya, belum bisa megang Islam karena belum hijrah, belum ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menjalani kehidupan yang panjang yang mungkin sepertinya permasalahan tidak berhenti-berhenti, kita perlu punya pegangan bahwa suatu saat kita akan merdeka, keluar dari masalah itu. Harus optimis, walaupun kita tidak tahu persis kapannya. Ya. Walam taftur, tidak pernah sekalipun dia menyerah, gak pernah futur, gak pernah kendor. Ya, walam taftur ashwaquhu lahdhatan ila yaumil ladzi yataharraruhu fi ubudiyatihi. Tidak pernah sekalipun dia itu menyerah dan tidak pernah dia itu kendur semangatnya menanti hari ila yaumi, menanti hari di mana dia akan bebas dari perbudakan itu. Jadi itu hope yang kalau kita pernah mungkin baca Survivors, ya, orang-orang yang misalnya kapal lautnya karam, kemudian dia terombang-ambing di lautan selama 1 pekan, 10 hari. Itu orang-orang yang survive. Yang lain mungkin sudah meninggal semua, sudah tenggelam, sudah kehabisan, sudah hopeless, nggak akan ada kapal yang lewat, nggak ada search and rescue, nggak ada lagi. Yang kalau kita baca biografi orang yang pernah melalui satu musibah besar, itu selalu mereka punya pegangan karena mereka tidak mau mati di situ. Ya, macam-macam biasanya, karena ada anak yang masih harus ditemui, masih ada cita-cita yang belum selesai, masih ada calon istri yang harus dinikahi, atau istri yang menanti di rumah, dan lain sebagainya, orang tua yang menunggu-nunggu. Jadi ada sesuatu yang tidak pernah pudar. Jadi terus menunggu, ya, sampai tiba masanya. Dan betul, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia dan kesemangatannya itu dengan sebuah peristiwa yang sangat menarik. Ya. Wa qad zadahu haninan ila biladil Arab fauqa haninihi. Tadinya dia itu mau pulang ke negeri Irak, tempat kampung halamannya, tiba-tiba di suatu hari berubah karena ada satu informasi tambahan yang dia dengar. Dia sekarang berubah haluan, ingin segera masuk ke wilayah orang-orang Arab, yaitu Jazirah Arab di luar Irak. Annahu sami'a, karena dia mendengar kahinan, seorang pendeta, min kahanatin nasara, ya, min kahanatin nasara, seorang pendeta Nasrani, yakulu, berkata, li sayyidin, kepada tuannya, kepada tuan, min asyadihi, yang lagi ngumpul. Jadi ada perkumpulan para pemilik budak lagi ngumpul dan dia nguping ceritanya. Ini berarti sudah cukup lama sehingga
Suhaib bin Sinan ini sudah bisa memahami percakapan dalam bahasa Romawi, Bizantium. Ya. Karena aslinya dia orang Arab, bawaannya, telinganya, kemudian language-nya, ibunya, bahasa ibunya, bahasa Arab. Tapi dia bisa mendengar dan mencuri-curi perkataan. Apa? Ketika ditanya apa dulu yang membuat engkau kok nggak balik ke Irak tapi malah justru ke Mekah, waktu ditanya sama Rasulullah ketika dia mau masuk Islam, dia mengatakan, laqad atalla, ini perkataan dari kahinah, ya, kahinah atau kahin. Kahin itu juga dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya, kahin itu istilahnya pendeta. Makanya di dalam Yahudi itu ada sekte, ada satu kelompok masyarakat para pendeta, kahin. Ya, kalau di Eropa kan, kalau di Latinkan kahin itu jadi kohon. Kalau ada orang namanya Cohen, Cohen, nah, itu hampir pasti Yahudi. Nggak ada orang last name-nya Cohen, kahin. Asal katanya. Kalau kita melihat buku-buku bahasa Arab, menerjemahkan Cohen pasti kahin. Karena aslinya bahasa Arab. Karena bahasa Arab dengan bahasa Yahudi itu satu sumber, satu rumpun bahasa yang sama. Cuma menggunakan abjad yang berbeda. Jadi kalau ketemu kahin, Cohen, itu aslinya kalau bisa ditrace, maka dia dari kalangan atau dari keluarga yang priest istilahnya. Ya, priest, pendeta di kalangan Yahudi. Informasi tambahan saja. Dia katakan begini, orang itu ngomong, ya, didengar sama dia, jadi sambil dia mengurusi urusan dia sebagai budak, dia mendengar kata-kata ini. Laqad atalla, ini sudah diarabkan tentu saja sama dia. Laqad atalla zamanun, akan tiba suatu masa. Yakhruju fihi min Makkata, ya, akan keluar atau akan muncul, tampil seseorang di kota Makkah, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, nabiyun, akan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, yusaddiqu, dan dia akan membenarkan risalata Isa ibni Maryam, dan orang ini, nabi ini akan membenarkan risalah atau agama yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Wa yukhrijun nasa minadh-dhulumati ila nur, dan dengan dakwah ini dia akan mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah itu menuju terang benderang. Tapi terang benderangnya belum disebut Islam, karena peristiwanya belum terjadi. Jadi dia sekarang ibaratnya punya GPS, tadinya mau pulang ke Irak, sekarang dia ganti waypointnya, ganti ke Mekah, walaupun dia belum tahu Mekahnya di mana. Berarti berlalu lagi satu masa di mana dia kemudian mencari tahu di mana itu Mekah, karena ternyata apa yang dia dengar itu berdampak, menambah keinginan dia untuk merdeka. Dan setelah dia merdeka, ya, tidak disebutkan karena waktu kita cukup pendek, kita sampai jam 1 kurang berapa, setengah, kurang 10, supaya saya bisa ngukur jam waktu yang tersedia. Detil-detil yang tertentu mungkin saya skip. Jadi setelah dia berhasil melarikan diri, maka dia langsung menuju wayambama wajhahu syatra Makkata Ummul Qura. Nah, jadi Makkah itu nama lainnya Ummul Qura. Qura, qaryah, kampung. Ummu, ibunya kampung. Jadi Makkah itu adalah induk dari kampung-kampung Arab yang lain. Jadi tidak ada satu bangsa Arab pun di Jazirah Arab itu yang tidak mengenal Makkah, karena Makkah itu terkenal sebagai Ummul Qura. Di Depok ada SDIT Ummul Qura, karena Ustadz Ali Fikrinya itu lulusan Makkah, ya. Mungkin dia ngambil dari situ, Allahu a'lam. Nah, Ummul Qura, bergerak ke sana dia, ya. Tentu saja ini bukan satu hal yang sederhana. Kalau kita asumsikan dia ini diperbudak, dibawa ke Damaskus, atau satu wilayah di Syam, Antiok, Damaskus, ya, mungkin Palestina, atau mungkin kota-kota lain yang ada di Syam, maka perjalanan dari tempat-tempat itu menuju Makkah itu minimum 500 km. Terdekatnya. Jadi jauh perjalanan, dan menempuh gurun pasir, dan tentu saja dia tidak akan menggunakan jalur umum, karena begitu dia lepas, begitu dia itu meloloskan diri, kan langsung ada bounty hunternya ini. Begitu ada seorang budak lepas, maka otomatis ada
yang cari uang dengan cara menangkapnya. Itu pasti ada gitu. Jadi dia pasti menghindari jalur-jalur umum. Nah, ini sebuah perjuangan. Ya. Sehari-hari dia bisa mati di rumah tuannya. Nah, sekarang dia mengambil resiko mati di jalan. Jadi sebenarnya kita ini hanya menapaki hari-hari kita menunggu kematian, sama saja. Cuma karena kita nggak ada yang kita kejar-kejar, matinya nanti di tempat tidur mungkin. Ya. Kalau dia memilih untuk mati di jalan. Kenapa? Tidur pun juga tidak ada yang bisa dia memuaskan hatinya. Sehingga dia mengambil resiko itu untuk jalan. Bayangkan ada seorang ratusan kilometer jaraknya hanya mendengar sekali berita tentang The Prophet, namanya saja dia belum tahu siapa. Apa benar omongan itu saja belum tahu. Tapi karena apalagi yang bisa diharapkan? Seperti orang yang terambang-ambing di atas lautan itu, apalagi yang bisa diharapkan? Kalau dia ngelihat di sebelah sana seperti ada kayu atau ada bekas serpihan kapal yang ngambang, ya kita dekati, siapa tahu ada makanan. Kita tidak pernah tahu. Ya. Mungkin di situ ada roti basi yang kalau kita sehatkan nggak mau makan kita. Jadi tengah lautan sudah 5 hari nggak makan, bangkai pun kita makan. Nah, inilah yang perlu kita ambil dari kehidupan ini. Ya. Ada orang hanya karena mendengar satu dan kemudian Allah gerakkan seluruh energinya untuk sampai ke sana. Makanya kadang-kadang kalau kita terlalu nyaman di zona kita itu, di zona kenyamanan itu, bisa jadi kita tidak menemukan potensi-potensi sebenarnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Suhaib bisa saja dia menjadi seorang budak yang paling bagus di situ. Mungkin suatu saat bebas juga, tapi bebasnya dalam keadaan rumi, bener, nggak ketemu hidayah, bisa jadi. Atau bisa jadi dia skeptis, dia tidak percaya kepada perkataan Kahinun tadi. Ya. Udahlah, sama aja dengan orang Bizantium yang lainnya. Kenapa dia mau mendengar dan percaya bahwa profesi ini, satu nubuah ini akan terjadi? Kok bisa yakin dia nanti ketika sampai di sana itu sudah timingnya juga benar? Kan bisa jadi 100 tahun lagi. Nobody knows. Nah, jadi ikhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya kita itu menjaga kesemangatan dalam hidup ini. Nah, hidup kita di sini kemungkinan besar tidak semuram Suhaib bin Sinan. Kemungkinan besar seperti itu. Oke. Sampailah dia di kota Makkah. Langsunglah dia mencari. Tapi nggak ada yang tahu siapa. Belum ada nabi. Ya memang Rasulullah belum bi'tsah, belum Jibril belum turun. Bisa jadi dia sudah berpapasan dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, bisa jadi, tapi nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu dia memastikan ingin tempat ini betul Mekah, betul Mekah. Berarti kalau betul dengan keyakinan dia akan muncul di sini, cuma when and who-nya belum tahu. Ya. In the meantime, ya, selama sambil nunggu itu, waqad halafa Suhaibun sayyidan min sadati Makkah. Dia mencari seorang yang terpandang di kota Mekah itu dan mengajukan proposal halaf, mengajukan proposal untuk kerjasama. Ya. Siapa orang yang tertarik kepada dia kerjasama proposal dia ini? Huwa Abdullah ibn Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini beberapa kali muncul nama ini di dalam sirah Nabawiyah berkaitan dengan orang-orang yang membela Nabi, kenabian, tapi tidak mau masuk Islam, tapi membela, seperti misalnya kasus perobekan naskah pemboikotan. Orang-orang yang ketika Rasulullah mau kembali lagi ke kota Makkah memberikan perlindungan. Itu tipe manusia yang lurus, yang hanif, ya. Tapi pada waktu pertama kali dakwah itu muncul tidak mau masuk Islam. Ya, di sini namanya Abdullah bin Jud'an. Pertanyaan saya, kira-kira seorang mantan budak, sudah bebas dia, bebasnya karena melarikan diri. Kemudian jauh dari tempatnya, bukan di kampung halamannya. Kira-kira bisa nawarin apa? Yang berharga untuk bisa dianggap istilahnya bisa dianggap sebagai partner. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan? Ya, pertama determinasinya yang mahal itu. Tenaganya sih banyak, mungkin orang yang kuat. Ya, banyak orang yang kekar tapi determinasinya rendah.
Banyak orang yang kerempang tapi determinasinya tinggi. Determinationnya itu yang dia jual. Dan ditambah satu hal lagi, apa skill baru yang dia dapatkan? Kemampuan berbahasa Romawi. Ya. Jadi perlu juga kita mengetahui ya apa yang spesial pada diri kita. Ya. Apa yang kita betul-betul kita jagoin itu apa dibandingkan teman-teman kita yang lain. Betul-betul yang betul-betul orang pasti nyari kita kalau untuk urusan itu. Ya. Harus ada. Kalau enggak kan kita berarti just an average person. Jadi ini kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini kisah orang yang tahu kemampuan dirinya. Ya. Jadi ketika dia kemudian menawarkan kepada Abdullah bin Jud'an, kebetulan Abdullah bin Jud'an ini sebagaimana sebagian besar orang-orang Quraisy adalah tujar, tijaro, businessmen, traders. Ya. Bahkan tradersnya karena utara selatan, fisyita'i was saif, berarti traders, international traders. Jadi dia menjual barang yang tidak dia hasilkan di Mekah. Dia menjual barang Yaman yang masuknya dari seluruh wilayah di timur, dijual ke utara, ke wilayah Romawi yang kemudian nanti menjadi salah satu jalur perdagangan ke Eropa. Dan dia membeli barang yang ada di Gaza, di Palestina, di Suriah, dan dijual ke wilayah-wilayah yang ada di selatan. Jadi makanya digambarkan di dalam Sirah Nabawiyah itu, kalau orang Quraisy itu tidak pernah kosong untanya itu. Kalau lagi ke selatan penuh barang utara, kalau lagi ke utara penuh dengan barang selatan. Makanya profitnya dua kali. Profitnya dua kali ya. To and from, dua kali. Ya. Nah, dia manfaatkan watafiqa ya'malu fi tijarah atau tijarati, ya, fi tijarati. Jadi menawarkan untuk membawa, watafiqa, to carry the goods. Jadi dia tidak mengatakan saya bisa ini, saya bisa bawa barang ini. Pertama dia sudah tahu jalan. Yang kedua adalah dia bisa bahasa asingnya. Jadi alhamdulillah kerjasama Abdullah bin Jud'an dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini produktif sehingga kemudian bisa ditemukan padarat menghasilkan alaihil khairal wathir. Jadi peluang-peluang untuk terbukanya peluang-peluang untuk Abdullah bin Jud'an. Jadi volume perdagangan Jud'an ini makin lama makin besar. Kenapa? Karena dipegang oleh orang yang mengerti bahasa, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Akhirnya dia juga wa malal kathir, dia juga akhirnya bisa menumpuk harta yang cukup. Sehingga lambat laun akhirnya, nah ini juga contoh yang bagus. Lambat laun Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tidak lagi perlu bekerja sama dengan Abdullah bin Jud'an. Jadi dia tidak ingin menjadi pegawai Abdullah bin Jud'an selama-lamanya. Dia cukup untuk mengandalkan, untuk mendapatkan modal untuk menjadi ya kan, a man for his own business. Jadi kita pun nggak perlu, kalau kita kerja buat orang lain nggak perlu lama-lama. Selama kita sudah bisa, yakin bisa jalan sendiri, maka segeralah. Karena ya pastilah seperti itu orang-orang yang ingin maju. Ya. Nah, langsung tiga informasi berturut-turutan. Pertama dia tahu apa yang dia mampu, yang kedua dia tahu harus berapa lama, yang ketiga ghaira anna Suhaiban lam tunsihi tijaratuhu wa makasibuhu. Ya, ternyata perdagangan serta income-nya dia, makasib itu income. Jadi perdagangan dan income yang mulai mengalir karena kehebatan dia tadi tidak merubah, tidak membuat dia lupa, ya. Lam tansihi hadithal kahanin nasarani. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau satu bisnis, satu yang kita tekuni itu sudah menghasilkan barang yang menghasilkan income yang cukup, kita kadang-kadang lupa dulu, ya. Kenapa dia datang pertama kali ke Makkah? Bisa jadi sudah lupa kalau orang biasa, kalau bukan Suhaib. Ya, wah, ternyata enak dagang. Lupa nyari, lupa mencari isyarat-isyarat kahin tadi, isyarat-isyarat pendeta Nasrani tadi. Tapi dia tidak lupa. Jadi sambil dagang tetap bertanya, ya, tetap istilahnya pasang telinga mencari tahu adakah perubahan-perubahan di struktur masyarakat Arab ini. Karena jahiliyahnya Arab walaupun tidak sama persis dengan Bizantium, tapi ada kesamaan karena mereka berinteraksi. Ya. Alhamdulillah itu bahasanya lam
lam tunsihi hadithal kahani an-nasrani. Tidak merubah itu. Pertanyaan dia setiap waktu, mata yakunu dzalik, kapan tibanya masa itu? Wa ma huwa illa qalilun hatta ja'ahul jawab. Tidak lama setelah itu Allah turunkan jawaban dia itu. Jadi yang sudah dia tunggu-tunggu lama, sejak dia masih pertama kali melepaskan diri dalam perjalanan yang panjang, memulai mendatangi negeri yang baru Mekah, kemudian bekerja sama dengan Abdullah bin Jud'an sampai dia menjadi pengusaha yang sukses, tiba masanya. Ya, tiba masanya. Fa fi dzati yaumin, sebuah hari, ketika datang sebuah hari, ada Suhaibun ila Makkah. Suhaib baru pulang dari mana? Min ihda rihlatihi, dari bisnis trips, itu ya. Perjalanan bisnis. Salah satu perjalanan bisnis dia pulang ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah, faqila lahu, ada orang mau menyampaikan, karena selama ini kan dia terkenal nyari-nyari informasi. Maka kemudian ada orang menyampaikan kepadanya, faqila lahu, perkataan sebagai berikut. Ya. Inna Muhammada ibna Abdul Muttalib, Inna Muhammada ibna Abdillahi qad bu'itha. Ada yang mengatakan begitu. Sungguh Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai Rasul. Oh, kaget ya. Oh, ternyata Muhammad. Ya. Wa qama yad'un nasa ilal imani billahi wahdah. Dia tanya, apa yang disampaikan, apa yang diutarakan oleh Muhammad ini? Waqama yad'un nas, mengajak seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab, ilal iman, untuk beriman billah, kepada Allah, wahdah saja. Wah, langsung kaget. Karena biasa orang Arab, terutama orang Quraisy, kalau mau pergi berbisnis ke selatan, ke Yaman maupun ke Suriah, ke utara, itu selalu membawa idol, selalu membawa patung-patung kecil. Ya. Nah, Abu Lahab itu termasuk, kenapa dia sangat benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dia itu tukang bikin patung dari kayu. Bikin patung dari kayu. Ini konsepnya adalah, dulu orang Arab itu kemana-mana kalau pulang dari perjalanan mau menyembah Lata dan Uzza dan sebagainya, itu batu-batu besar. Tidak praktis kalau bawa batu berjalan-jalan. Ya kan? Mereka ingin menyembah itu ketika lagi di Suriah, atau menyembahnya ketika lagi ada di Yaman. Maka timbullah pemikiran Abu Lahab ini, paman Rasulullah, dia buatkan portable asnam jamak dari berhala. Jadi berhala portable dijual. Jadi dipahat serupa dengan apa yang disembah. Nah, dijual dengan harga mahal. Ya, jadi kalau bukan berhalanya Abu Jahal nggak sah, jadi ada mungkin sertifikasi juga, nggak tahu. Yang jelas dia laku. Makanya kesal dengan Muhammad ketika Muhammad mulai mengatakan tadi bahasanya ilal imani billahi saja. Kalau billahi saja tidak masalah. Kenapa? Bisa billah, bil uzza, bil lata. Nggak masalah buat bukan Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak masalah kalau sekali-kali menyembah Allah, sekali-kali menyembah Lata, sekali-kali menyembah Uzza, nggak masalah. Karena dia masih punya pasar yang bisa dijual. Tapi ketika menyembah Allah wahdah saja, itu seperti dia kehilangan market. Makanya dia ikut rombongan orang-orang yang menentang dakwah. Karena apa? Mengganggu dapurnya. Mengganggu dapurnya. Karena itu profesi dia. Jadi kalau kita bedah satu persatu, setiap orang yang menentang Rasulullah itu bisa kita temukan sebenarnya penentangannya tidak selalu ideologis. Penentangannya tidak selalu ideologi, dan tidak selalu penentangannya itu yang sifatnya filosofis, nggak selalu. Praktis, convenience, ya. Jadi pilihan seperti itu. Jadi kaget dia, wah hebat nih, ada orang berani mengajak orang Quraisy, orang Arab untuk hanya menyembah Allah. Ini kan berarti mengurangi sebagian dari kesakralan berhala-berhala itu. Wah, menarik ini. Jangan-jangan ini nih yang dikabarkan oleh siapa? Oleh kahin tadi. Ya, jangan-jangan ini benar. Ya. Wa yahudduhum, orang itu menuliskan lagi. Terus apa lagi katanya? Apa lagi yang dia sampaikan? Apa lagi yang diajaknya manusia itu?
wa yahudduhum 'alal adli wal ihsan. Mengajak orang untuk berlaku adil dan ihsan, profesional. Ya. Ya. Doing good beyond the requirement. Bahasa ihsan itu kalau diterjemahkan melakukan kebaikan melampaui batas yang dibutuhkan, yang disyaratkan. Ya. Doing good beyond the requirement. Ya. Kaget dia. Di zaman ketika orang berjualan itu mengurangi timbangan, berjualan itu membohongi konsumen, berjualan itu membagus-baguskan barang dia, menjelek-jelekan barang orang lain. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika Rasulullah waktu itu mengajak orang kepada Islam, itu sebuah revolusi yang besar. Jadi bukan sekedar beriman kepada Allah, ya saya tahu, kan? Terus berlaku adil, oke lah. Nggak bisa begitu kita. Kita harus melihat dalam konteks ketika waktu itu keadilan itu tidak ada. Ketika ihsan itu sesuatu yang absurd. Kalau ihsan bayangannya zaman dulu, kalau ihsan nggak profitable. Gimana mau dapat laba kalau ihsan? Nah, itu ya. Wa yanhahum 'anil fahsya'i wal munkar. Wah, lebih kaget lagi. Mengajak orang untuk menjauhi fahsya. Fahsya itu kalau diterjemahkan secara umum perlakuan-perlakuan buruk, tapi sebenarnya dalam konteks jahiliyah itu sebenarnya seks bebas. Fahsya itu zina. Fahsya itu secara spesifik. Wah, itu kan kesenangannya orang Quraisy. Jadi ibaratnya engkau itu ngajak kepada sesuatu yang tidak populer dan kemudian mengajak orang meninggalkan sesuatu yang sangat digandrungi. Ya. Jadi wah, jangan-jangan benar ini orang ini, ya. Karena tadi kan waktu dia dengar berapa tahun yang lalu kan menyelamatkan wa yukhrijun nasa minadz-dzulumati ilan nur. Wah, ini jangan-jangan kata Suhaib ini kayaknya kriteria-kriterianya ini benar nih. Karena yang diajak itu bukan sekedar istilahnya yang penting baik, itu bukan. Revolusioner, merombak cara pandang orang Quraisy, orang jahiliyah. Ya. Jadi wayanhahum 'anil fahsya'i wal munkar, dan mengajak orang untuk meninggalkan zina dan mungkar, kezaliman-kezaliman berat, penganiayaan, penistaan, yang kuat menindas yang lemah. Wah, langsung perkataan pertama dia, faqal, ketika selesai itu orang tadi udah ngomong, ada lagi nggak? Nggak ada, itu saja. Tapi bukan itu saja ini, kata dia. Dia mengatakan, alaisa huwallazi yulakkibunahu bil amin, kata dia. Apakah orang ini yang biasa saya suka dengar disebut sebagai al-amin? Bukankah ini Muhammad itu? Bala, dia bilang, betul, siapa lagi? Di mana saya bisa mencari dia? Wa aina makanuhu? Di mana dia ini tinggal, atau di mana dia ini ngajinya? Di mana dia buka pengajiannya? Di channel berapa? Kalau sekarang itu kan apa istilahnya? Channelnya apa gitu? Instagramnya apa? Gitu, kira-kira begitu. Karena kan orang, di mana nih saya bisa menemui Muhammad? Bahasanya begitu. Jadi kan bahasa orang yang kepingin dapat, bahasa orang yang kepingin mendapatkan hidayah. Masya Allah. Langsung dijawab, ya. Dikatakan oleh dia, Fidaril Arqam. Fidaril Arqam, Ibn Abil Arqam. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Berarti ini sudah menginjak masa kenabian ketiga, tahun ketiga. Jadi 3 tahun kurang lebih pertama, para ulama muhadditsin, muarrikhin, ya, sepakat pada 3 tahun pertama itu dakwah itu belum masif, belum gencar, belum turun ayat yang menyuruh Rasulullah untuk menyampaikannya secara terbuka, terang-terangan. Jadi 3 tahun pertama itu masih kepada keluarga-keluarga terdekat, orang-orang dekat dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan di mana aku bisa menemuinya, ini berarti masa ketika dakwah itu sudah ada open house-nya, yaitu di rumah Arqam. Awal rumah Arqam itu tersembunyi, tapi lama-lama kemudian orang tahu, ya, di mana harus menemui Nabi kalau ingin ngaji. Ya, tahu orang datang ke sana, walaupun tidak semua orang ingin datang ke sana. Ini namanya hidayah juga. Fidaril Arqam ibni Abil Arqam inda Safa.
Takutnya dia kan nggak tahu di mana rumah Arqam. Di dekat bukit Sofa Marwah. Berarti tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Ya, jalanannya kan sedikit kan, nah nggak terlalu jauh. Kalau sekarang kan di dalam satu masjid itu kan, dulu harus menempuh rumah-rumah karena Ka'bah dengan Sofa Marwah itu terpisah. Ada rumah orang Quraisy mengelilingi Ka'bah. Makanya orang-orang Quraisy itu dikenal dengan istilah Jiranullah, tetangganya Allah. Ya, karena itu tidak semua orang boleh beli tanah di situ. Anda punya uang besar banyak, tidak bisa beli tanah di situ, harus Quraisy itu. Ya, jadi tidak cukup uang untuk beli tanah properti di Ka'bah Ring One, ya, Ring One-nya Ka'bah tidak bisa pakai duit saja. Maka itu orang-orang di sana mulia. Walaupun waktu itu sebagian besar masih jahil, ya, menentang bahkan. Tapi orang tadi mengatakan, kelihat siapa? Suhaib ini langsung sepertinya langsung saat itu juga mau ke sana. Walakin hadarin, ya, dia bilang tapi hati-hati. Min anbaraka ahadun min Quraisyin, jangan sampai engkau yaroka, ya, jangan, tapi kalau kau mau ke sana jangan, pastikan tidak ada satupun orang Quraisy melihatmu. Langsung dikasih wanti-wanti, ya, langsung ngasih wanti-wanti, ya, boleh ke sana silahkan kau mau cari, tapi hati-hati, pastikan kau tidak dilihat oleh siapa-siapa. Kenapa dia bilang? Kenapa nggak harus hati-hati? Wa anta, dia katakan di situ, faf'alu wa anta rajulun gharib, karena kau tuh orang asing di sini, ya, engkau tuh orang imigran, kau bukan orang asli Quraisy, engkau itu dikenal sebagai orang Rum, orang Romawi, ya, la asabiyata laka tahmik, ya, dan engkau tidak memiliki perlindungan asabiyah, perlindungan suku. Jadi kalau kau sampai ketangkap, ketahuan main di tempatnya Arqam, maka engkau akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Jadi ternyata waktu itu sudah ada ancaman buat orang-orang. Jadi masanya itu tidak persis di tahun pertama Rasulullah kenabian dia masuk Islam, jadi bukan betul-betul yang pertama, tapi ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah secara terbuka dan mengumpulkan sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. 12.45, masih ada 5 menit lagi insyaAllah. Ketika Suhaib bin Sinan sampai di rumah Arqam bin Abi Arqam, dia di depan pintunya itu bareng dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ya, terjadi dialog di situ. Kata Ammar, kau mau ketemu siapa? Aku mau ketemu Muhammad. Untuk apa kau ketemu Muhammad? Untuk apa kau mau ketemu Muhammad? Jawabnya begitu. Karena dia biasa dalam kondisi distress gitu ya. Jadi orang nanya apa gitu kan. Kata Yasir, saya juga terpana, saya ingin ketemu Muhammad. Kalau gitu kita sama-sama ketemu. Kau yakin Muhammad mau menemuimu? Balik lagi semuanya. Kau yakin Muhammad mau menemuimu? Gitu. Terjadi dialog-dialog seperti itu, ya. Untuk mempersingkat, intinya kemudian ya. Dakhala Suhaib bin Sinan Ar-Rumi wa Ammar bin Yasir ala Rasulillahi wastama'a. Sama-sama mendengar. Muhammad, kami mau mendengar perkataanmu. Maka disampaikan Rasulullah. Jadi disampaikan. Setelah disampaikan apa yang perlu disampaikan, dijelaskan tentang al-Islam, konsep dasarnya, ketuhanan, ya, tauhid dan lain sebagainya. Watasabaqo, dulu-duluan. Berdua ini balapan mau ngapain? Fi maddin aidihima ilaihi. Dulu-duluan mau megang tangan Rasulullah. Kenapa? Ingin mengucapkan kalimat wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi Rasulullah sampai tersenyum melihat ada dua orang mau masuk Islam saja rebutan tangan. Kenapa? Yang satu tidak mau keduluan sama yang lain. Jadi makanya kemudian Rasulullah mempersaudarakan mempersaudarakan Ammar dengan Suhaib itu karena kisahnya masuk Islamnya bareng dan hampir dua-dua tangannya itu ditangkap Rasulullah bareng itu. Ya. Berbeda pendapat, tetapi banyak yang mengatakan Suhaib yang lebih dahulu karena dia lebih cekatan dari Ammar. Tangan dia lebih dahulu mengucapkan, tidak lama setelah itu Ammar bin Yasir mengucapkan syahadah. Dua-duanya masuk Islam. Tidak lama setelah itu dua-duanya ditangkap. Cuma bedanya Suhaib bin Sinar karena sudah pernah punya pengalaman ditangkap oleh bangsa Romawi, sudah pernah mengalami, ya, jadi dia tahu persis bagaimana harus melakukan apa ketika ditangkap. Ammar
dan keluarga besarnya belum pernah, sehingga kemudian keluarga ini adalah keluarga syuhada pertama. Ibunya Ammar meninggal dunia sebagai syahid pertama, seorang muslimah. Ya, bapaknya hampir juga, tapi Ammar mengatakan, jangan dibunuh bapak saya. Saya mengatakan Lata, Lata, Uzza, Uzza, Hubal, Hubal. Akhirnya bapaknya selamat. Setelah itu dia nangis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya sudah murtad? Kata Rasulullah, apa yang kau katakan? Saya mengatakan Hubal, Hubal, Lata, Lata, Uzza, Uzza. Kau maksudkan di dalam hatimu? Tidak. Insya Allah tidak murtad. Makanya Ammar bin Yasir termasuk orang-orang pertama yang hijrah. Kenapa? Rasulullah khawatir kalau ketangkep lagi dia nggak kuat. Begitu. Ya. Karena apa? Kok nggak bisa langsung dibela sama yang lain? Belum ada ayat untuk melakukan konfrontasi. Belum ada kutiba alaikumul qital. Kalau ada, peranglah di Mekah di tahun itu. Ya, ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum turunnya nanti setelah mereka menjelang hijrah atau setelah hijrah. Jadi bersaudara dua orang ini masuk Islamnya bareng, ya, disiksanya bareng, ya. Tapi alhamdulillah ketika diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hijrah, berangkatlah mereka berdua. Tapi Ammar lancar hijrahnya, Suhaib bin Sinan nggak bisa lancar. Karena apa? Rumah dia dimonitor. Wa aqamat alaihi ar-ruqaba. Ada intelnya. Jagain terus di depan. Kemana dia pergi diikuti. Bolak-balik diikuti. Ar-ruqaba istilahnya. Hatta la yaflita min aidihim. Nggak bisa sama sekali dia melarikan diri. Sama sekali tidak bisa lolos dari situ. Sampai suatu malam dia berusaha untuk melarikan diri malam hari. Berangkat dia ke kamar mandi. Zaman dulu nggak ada kamar mandi di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Orang dulu zaman Rasulullah SAW kalau mau buang air pergi jauh-jauh, sampai nggak ada lagi orang, baru buang hajat di pasir dan nggak ada air, bersihnya pakai batu. Nanti kalau sudah ada tempat ketemu air baru dibersihkan. Begitu zaman dulu. Nggak ada towel, nggak ada gini, nggak ada. Nggak ada air, nggak mewah, airnya bisa disemprot kemana-mana, nggak ada. Begitu awalnya kehidupan Rasulullah SAW. Nah dia juga begitu, keluar. Tapi keluar pun diikuti, ke kamar mandi pun diikut. Maksudnya diintai terus sampai dia balik lagi itu. Sampai selama 7 malam berturut-turut, akhirnya ketika malam ke-7, yang jagain tadi, siapa namanya? Bukan namanya ya, Ruqaba tadi, orang yang intelnya yang memastikan dia. Akhirnya disapa sama temannya, kenapa kau mau ikut dia lagi? Tiap malam dia itu kamar mandi. Dia katakan begitu ya, tuyubu nafsan fa innal Lata wal Uzza syaghalahu bi batnihi. Tidak usahlah kau ikuti lagi. Yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu sedang dilaknat sama Lata dan Uzza. Makanya dia tiap malam keluar kamar mandi, mencret-mencret. Itu memang dihukum karena dia itu Islam. Gak usah kita ikuti, nanti dia pulang lagi. Sudah 7 malam saya ikuti, dia selalu kamar mandi balik. Nanti besok kamar mandi balik. Di jam yang sama. Jadi sudahlah kita tenang-tenang tidur di sini saja. Dia itu cuma kena hukuman Lata dan Uzza. Pas malam itulah dia berangkat. Kenapa? Nggak dibuntuti. Jadi ternyata selama ini dia ke belakang itu. Nah, itu bagian dari taktik dan strateginya dia. Begitu malam ke-7, nah nggak diikutin. Baru dia bawa untanya dan sebagainya, dia bawa penuh dengan barang-barang, penuh dengan harta dan emas dan perak yang selama ini dia kumpulkan sedikit demi sedikit waktu selama dia menjadi pedagang. Berangkat dia ngebut, dia pacu kencang-kencang. Besok pagi orang-orang saling tabok. Kenapa? Ternyata betul di sini saling tabok. Kenapa? Karena ternyata Suhaib tadi nggak pulang malam itu. Bohong kalian, ditipu katanya. Berangkatlah 12 orang mengejar Suhaib bin Sinan. Dikejar arahnya kemana bisa diduga. Ke arah Madinah. Treknya masih fresh, bisa diikutin kudanya itu. Dikejar. Falamma ahassa bihim, ketika Suhaib bin Sinan menoleh ke belakang, dia merasa dia dikejar karena debu berterbangan di belakang. Wa waqafa ala makanin ali, dia cari bukit yang tinggi. Wa akhraja sihamahu min kinanatihi, dia keluarkan seluruh panahnya, ditancup dari quivernya itu dikeluarkan, ditancupin keliling. Cik, 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 cik. Dia berdiri di tengahnya.
Wa watara qausahu, menyiapkan senar itu ditarik, nyiapin panahnya. Panah ditaruh, ditancepin keliling. Supaya apa? Nanti nggak perlu begini-begini lagi, tinggal ngambil aja dari bawah. Gitu. Dia mau bikin istilahnya pertahanan terakhir di sini. Kuda, unta di tengah, dia di atas bukit, panah dia tancapkan dikelilingi, dia tunggu 12 orang itu datang. Kira-kira kayak apa? Boleh terus apa enggak? Nah, dilema. Dilema. Terus apa enggak? Terus. Bisa, ceritanya bisa ditunda. Terus. Nanti dikit lagi. Baik. Datanglah 12 orang itu keliling, melihat dia di atas sendirian, enggak berani naik, keliling dia. Ya ma'syara Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, laqad alimtum, sungguh kalian sudah tahu, wallahi demi Allah, anni min armanas. Arma minkum, ada yang mengatakan armanas. Kalian tahu aku adalah pemanah terbaik di kalangan kalian, di kalangan manusia. Orang baru ingat lagi, betul, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini walaupun dia pedagang, rajin latihan manah. Nah, informasi tambahannya di situ. Dia katakan, kalian kan tahu semua kalau aku pandai memanah, ya. Wa ahkamihim isabah, dan aku tak pernah meleset. Nah, dia ingetin lagi, saya war ini, ya. 12 orang, saya war, dia main gertak dulu kan. Ingat, saya pemanah bagus, kalau nembak gak pernah meleset. 12 orang mulai keringat dingin. Itu tambahan. Wallahi la tasiluna ilayya, saya tidak akan mengizinkan satupun di antara kalian mendatangiku hatta aqtula bi kulli sahmin, pasti melesat satu panah satu orang. One shot one kill, no exception. Di film apa itu saya lupa. Kalau nggak salah apa ya, lupa itu. Hurt Locker kalau nggak salah itu filmnya, yang orang Amerika stres nembakin apa orang-orang sniper di Irak. Dia katakan one shot one kill, no exception. Bahasa siapa? Suhaib bin Sinannya, hatta aktula bi kulli sahmin ma'i rajulan minkum, satu orang pun tak akan meleset, naik satu mati satu, terserah kalian mau naik kapan. Ini jagoan dia. Kenapa? Sendirian bisa menahan orang yang banyak itu. Thumma, kata dia, kalau ada yang lolos, thumma adribakum bisayfi, kalau kalian lolos juga, siapa yang beruntung lolos dari panahku, nggak akan beruntung ketemu pedangku. Ma baqiya fi yadi, dan tidak akan lepas dari tanganku syai'un minhu, siapapun dari kalian itu. Nggak ada yang lolos dari pedangku. Jadi pinter panah, pinter pedang, pinter cari duit, pinter apa lagi tadi? Pinter bahasa, strategi, psikolog. Tapi satu yang belum nikah. Itu antum untung, menang. Yang lainnya kalah. Cuma satu itu aja yang menang. Mungkin. Nah, ada yang jago panah di sini saya tidak tahu. Mungkin. Kayak gitu. Ya. Oke. 12 orang tidak naik, tapi tidak pergi. Pulang ke Mekah pasti didamprat sama abu-abu yang jahal, yang segala macam. Maju naik ke atas, siapa yang mau mati duluan? Ya. Lama-lama berpikir, akhirnya siapa? Yang berpikir duluan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia katakan, orang-orang itu mengatakan, kami tidak akan, ada yang ngomong dulu sebentar, dia ada yang ngomong dulu, satu orang mengatakan, kami tidak akan membiarkan engkau melarikan diri dengan harta itu. Nah, makanya terfikir oleh Suhaib, oh sebenarnya yang mereka kejar ini adalah hartanya ini, greedy, apa istilahnya, ya tamak untuk mengejar harta itu. Nah, baru dia dapat ide, Dia katakan begini, kata Suhaib, kalian mau naik nggak bisa, saya turun nggak mungkin. Kalian naik ke atas padahal ber-12 juga nggak berani kan? Saya turun juga kalau sendirian habis di bawah itu. Untung saya kalau di atas. Maka dia katakan, ara'aitum, bagaimana menurut kalian in taraktu lakum mali, kalau aku kasihkan kepada kalian hartaku ini, atakhulluna sabili, apakah kalian akan berikan aku jalan untuk pergi? Orang-orang mulai mikirin. Akhirnya ada yang ngomong, "Naam, boleh. Kita deal, harta kau berikan, kami lepaskan." Tapi dia tahu Quraisy orangnya para pembohong. Makanya dia tidak mau deal yang seperti itu. Tapi otaknya sudah dipengaruhi dulu. Ada kemungkinan dapat harta. Akhirnya dia lemparkan dari atas bukit itu, hartanya dia lemparkan sehingga 12 orang ini
Orang yang tamak bersama-sama akhirnya berebut. Akhirnya mereka kemudian mengambil harta yang dilempar-lempar itu ketika mereka sedang sibuk mengambil harta satu. Jadi kan nggak mau keduluan sama yang lain, nggak mau kalah banyak. Barulah dia berangkat, melarikan diri, memacu kudanya. Sekarang sudah enteng kudanya, nggak bawa harta sebanyak itu lagi. Hampir habis. Dia pacu sudah secepat-cepatnya karena takut dikejar lagi. Kalaupun mereka ngejar, sekarang yang pelan adalah yang 12. Karena apa? Untanya mulai lebih berat. Dan mereka sudah tidak punya lagi motivasi untuk mengejar. Kenapa? Targetnya harta. Sampai falamma, ini penutup. Falamma balago Kuba. Ketika dia sampai di kota Kuba, belum sampai Madinah. Ya, ra'ahu, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, fahasyalahu wabasya, mendatangi dia sambil tersenyum, rayaknya orang yang gembira. Ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat perasaannya Suhaib bin Sinan ini, dia baru kehilangan seluruh harta yang dia kumpulkan beberapa tahun itu. Mungkin dia mau nikah dengan uang itu, nggak tahu. Sekarang semuanya sudah terbuang. Ya, dia tidak tahu kenapa Rasulullah begitu bergembira, karena dia sendiri sebenarnya ada kesedihan di dalamnya, tapi dia lebih mengutamakan keselamatan nyawanya dan keinginan untuk bergabung dengan kaum muslimin di kota Madinah yang sudah hijrah. Ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan Rabihal bai', ya Aba Yahya, Rabihal bai', ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, perdaganganmu menguntungkan. Abu Yahya, kok bisa dipanggil Abu Yahya? Dia belum nikah. Itu panggilan Rasulullah kepada para bujangan. Disebut Abu Yahya, bapak kehidupan, supaya dia optimis nyari istrinya. Aba Yahya, ada masih sendiri? Kita panggil Abu Yahya aja. Ya. Nggak ada anaknya kan, Abah itu kan bapak, Yahya nama orang. Abu Yahya dipanggil Rasulullah. Banyak yang nanya, kenapa dia dipanggil Abu Yahya? Tapi itu pembicaraan yang lain. Rabihal bai', jual beli yang menguntungkan. Kaget dia. Karena dia tahu, tak ada satupun orang yang dia temui di sepanjang jalan, tidak ada satupun orang yang tahu kalau dia sudah menukarkan keselamatan ini dengan uang-uang yang dia kumpulkan. Wallahi ma sabaqani, kata dia, demi Allah ya Rasulullah, tak berjumpa satupun aku dengan manusia ilaika ahadun ya Rasulullah. Aku, ya orang pertama kali yang aku temukan sejak aku terperangkap di atas bukit itu, ya engkau ya Rasulullah. Wa ma akhbaraka bihi illa Jibril. Tak mungkin kau tahu ini kecuali Jibril sudah turun kepadamu memberitahu tentang kabarku. Betul kata Rasulullah. Bukan hanya itu, dia menyampaikan ayat Suratul Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ayat itu berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Wa minan nas, ada di antara manusia may yashri, yang menjual atau melakukan satu transaksi nafsahu, ya, terhadap dirinya, al-ibtigha' amardatillah, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Jadi mengorbankan jiwanya, apa yang dia cari, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu raufum bil ibad. Sungguh Allah itu sayang kepada hamba-hamba Allah. Betul tidak lama setelah itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi melanjutkan bisnisnya dia di Madinah, dan dia menjadi saudagar yang kaya lagi. Jadi uang yang tadinya dia buang-buang kembali lagi. Ya, kalau dia bersikuku megang uang itu, walaupun mungkin itu hak dia yang untuk dia pertahankan, mungkin dia tidak ketemu dengan Nabi SAW, dan ayat itu mungkin nggak turun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.